Saudara, penyidik Polda Metro Jaya mendatangi rumah Rizik Syihab pada Rabu kemarin untuk memberikan surat pemanggilan pemeriksaan sebagai saksi kasus kerumunan di tengah pandemi. Saat mengantar surat, polisi dan massa FPI bersih tegang. Massa menolak kedatangan polisi. Ketegangan terjadi. Polisi berupaya memasuki kediaman Rizik Syihab. Para penyidik ditolak untuk memberikan surat pemanggilan pemeriksaan bagi Rizik Syihab. Setelah negosiasi, akhirnya penyidik bisa masuk dan memberikan surat panggilan kepada Rizik Syihab. Jadi beliau menerima kami karena ada satu hal, nanti saya balik lagi. Kenapa Pak? Adakah yang kurang atau gimana Pak? Ya, karena beliau tadi ada kegiatan yang memang mau sholat berjamaah. Pak, artinya diterima ya Pak yang berarti? Ya, belum. Apakah mereka menyanggupi akan hadir di Polda Metro Jaya untuk pemanggilan? Belum dapat jawaban itu. Pak, pemanggilannya kapan ya Pak? Pemanggilan kedua ini? Tiga. Ya, nanti sebenarnya ya habis sholat zuhur kita sambung lagi. Ini adalah kali kedua penyidik Polda Metro Jaya ke rumah Rizik Syihab untuk mengantar surat pemanggilan terkait acara kerumunan di Petamburan pertengahan November lalu. Menurut rencana, Rizik Syihab akan diperiksa pada Senin 7 Desember mendatang. Selain Rizik, Polda Metro Jaya juga menjadwalkan pemanggilan kedua terhadap menantunya Hanif Alatas sebagai saksi di hari yang sama. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menjelaskan alasan ketidakhadiran Rizik dan Hanif yang disampaikan tim kuasa hukum pada Selasa lalu tidak memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang. Penyidik masih melakukan pemanggilan kedua ke Petamburan terhadap saudara MRS ya, dan juga saudara HA ini yang merupakan menantu dari MRS sendiri. Yang kita mengharapkan saudara MRS bisa hadir hari Senin. Ya, karena kemarin memang datang pengacaranya ke sini untuk menyampaikan alasan kenapa tidak hadir pada panggilan pertama. Ya. Tetapi menurut penyidik itu tidak patut dan wajar alasan yang diberikan oleh tim pengacara daripada saudara MR sendiri. Ya, kalau memang sakit, surat keterangan sakit dari dokternya ada atau rumah sakit mana, biar nanti kita bisa bertanggungjawabkan. Soal sempat terjadi penolakan kedatangan polisi ke rumah Rizik oleh massa FPI, Haikal Hasan, juru bicara Persaudaraan Alumni 212 dan Sekretaris Jenderal HRS Center, menjelaskan bahwa massa bereaksi atas kedatangan penyidik yang dinilai kurang simpatik. Mas Aiman, saya sudah pernah dipanggil dan saya sebagai saksi pernah, dan yang datang ke sini cuma satu orang. Dan satu orang itu adalah bagian sipil. Sehingga dia bertamu, Assalamualaikum Pak Haikal. Waalaikumsalam, duduk ngobrol. Ini ada surat panggilan. Oh terima kasih, insya Allah saya datang. Waktu itu di reskrim. Datang saya, kemudian ngobrol, bercanda. Bisa kok kalau persuasif, bisa. Kita ini warga tergantung apa perlakuan polisi kepada kita. Masyarakat di sana itu kaget. Sehingga timbul reaktif gitu. Mau apa? Jadi sebenarnya cuma miskomunikasi. Sekarang justru saya mau bertanya, dalam prosedur diundangnya seseorang untuk menjadi saksi, prosedurnya tuh protapnya tuh seperti apa? Gitu. Apakah perlu dengan senjata seperti tadi? Apa cukup perlu satu orang persuasif, ngetok pintu lah istilahnya orang Betawi? Apa begitu? Gimana? Sebab kita mesti bandingin. Kalau ngasih surat ya, Bung Aiman ngasih surat ke Habib Rizik begitu, ngasih surat ke yang lain gimana? Pada Selasa lalu, Rizik tak memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus kerumunan di tengah pandemi di kawasan Petamburan pada 14 November lalu. Kerumunan terjadi saat perayaan Maulid Nabi dan pernikahan Putri Rizik. Soal kerumunan ini, Rizik meminta maaf kepada masyarakat. Permintaan maaf disampaikan pada acara Dialog Nasional 212 yang digelar secara daring. Selain kerumunan di Petamburan, Rizik juga minta maaf atas kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta 10 November, serta acara Maulid Nabi di Tebet pada 12 November dan Megamendung, Bogor pada 13 November. Rizik menyebutkan kerumunan yang terjadi dalam kegiatan tersebut di luar kendalinya. Ia mengatakan telah meminta Laskar FPI untuk mencegah kerumunan tersebut. Nah, makanya saya minta maaf kepada semua masyarakat
kalau dalam kerumunan di bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung, terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali karena antusiasnya. Nah, maka itu saya langsung dengan kawan-kawan di DPP FPI semenjak kejadian itu kita stop. Tidak ada lagi kerumunan, bahkan seluruh rencana jadwal ke luar kota, ke daerah, kita stop sampai pandemi ini berakhir. Nah, jadi kita harus hormati protokol kesehatan itu buat semua. Pasca kerumunan, polisi menggelar tes usap di Petamburan dan Tebet selama 3 hari. Selain juga memeriksa sejumlah pejabat, termasuk gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta soal kerumunan di kedua tempat di Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, penyidik rencananya baru akan memeriksa Rizik Syihab pada Senin 7 Desember lalu. Sebelum 7 Desember masih adakah yang diperiksa hari ini setelah belasan orang yang diperiksa kemarin? Kita akan temui rekan kami Zeki Rahmat di Polda Metro Jaya. Selamat siang Zeki, sambil menunggu pada hari Senin nanti jadwal pemeriksaan Rizik, apakah hari ini masih ada pemeriksaan di Polda Metro Jaya? Ya, kepolisian Polda Metro Jaya tengah mempertimbangkan untuk menjemput paksa panitia acara pernikahan dari Putri Rizik Syihab yang berinisial HU. HU ini sudah dipanggil sebanyak 2 kali oleh penyidik di Polda Metro, tetapi tidak datang memenuhi panggilan dengan alasan yang tidak jelas. Jadi itu tengah dipertimbangkan oleh pihak kepolisian untuk menjemput paksa HU dan bertanya tentunya soal pernikahan dan juga kerumunan yang terjadi di Petamburan. Selain HU, karena HU dianggap penting, dari 8 orang yang kemarin dijadwalkan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, semuanya hadir kecuali HU. Jadi HU lah yang kemungkinan akan dijemput paksa oleh pihak kepolisian. Ada pihak lain yang juga dimintai keterangan seputar kerumunan di Petamburan. Salah satunya adalah manajer dari pengamanan Bandara Soekarno-Hatta yang kemarin juga diperiksa untuk pertama kali, yang ditanyai seputar kerumunan yang terjadi pada saat kepulangan Rizik Syihab. Bagaimana pengamanan Bandara Soekarno-Hatta pada saat kepulangan Rizik Syihab? Apakah sudah memenuhi standar pengamanan di masa pandemi ataupun PSBB pada saat ini? Waktu selama kemarin yang diperiksa cukup lama, manajer pengamanan Bandara Soekarno-Hatta menyatakan sudah memberikan pengamanan yang maksimal pada saat kepulangan dari Rizik Syihab. Tetapi jumlah pengamanan tidak sebanding dengan masa yang datang ke Bandara Soekarno-Hatta. Jumlahnya sangat banyak, bahkan menutup jalur atau jalan tol dari dan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Lalu ada juga yang turut dipanggil kemarin, yakni Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin dipanggil untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya pada bulan November kemarin juga sudah dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya. Ada mantan Wali Kota Jakarta Pusat juga ikut dipanggil kemarin, masih ditanya seputar izin soal kerumunan di Petamburan pada saat Maulid Nabi dan pernikahan Putri Rizik Syihab. Lalu ada mantan Kepala KUA Tanah Abang juga ikut dipanggil, dan ahli atau saksi ahli dari epidemiologi dari Kementerian Kesehatan juga dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya. Yang akan dipanggil lagi adalah dalam waktu dekat panitia yang berhubungan dengan penyedia jasa seperti jasa tenda pada saat acara kerumunan di Petamburan 14 November kemarin. Penyewaannya seperti apa, itu juga turut dipanggil. Jadi hampir semua pejabat di Pemprov DKI Jakarta dan pihak swasta ataupun pihak terkait, panitia penyelenggara dan saksi ataupun orang yang datang ke acara itu sepertinya semuanya sudah dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Dan sejauh ini pihak Polda Metro Jaya masih fokus untuk satu kasus kerumunan di Petamburan, dan diduga kuat bahwa memang ada unsur tindak pidana di kerumunan Petamburan pada 14 November lalu. Tetapi masih menunggu siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, apakah ada dari pihak Pemprov DKI Jakarta atau dari panitia acara yang berhubungan dengan kerumunan di Petamburan beberapa minggu yang lalu. Adistria. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat yang langsung melaporkan dari Polda Metro Jaya.